Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mustofa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial terkait dengan cara untuk membuat usulan uang persediaan tahun anggaran 2022. Langkahnya langsung saja akses website saktinya, yaitu sakti.kemenq.go.id. Login menggunakan user operator bendahara pengeluaran. Pastikan di tahun sini adalah tahun 2022, kemudian klik masuk. Setelah berhasil masuk atau berhasil login, kemudian pilih di menu bendahara. Sebelum membuat usulan UP, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek di menu referensi. Kita cek di referensi kelompok akun UP, pastikan bahwa akun-akun yang biasanya dibayarkan dengan cara pembayaran dengan uang persediaan di sini sudah terinput semuanya. Jika masih ada yang tertinggal atau belum masuk di referensi akun ini, silahkan klik tambah, kemudian pilih akun yang akan kita gunakan atau yang biasanya digunakan untuk pembayaran dengan cara uang persediaan. Setelah dipilih, kemudian lakukan klik simpan. Karena di sini akunnya sudah saya input, sudah lengkap, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengecek referensi detail rekening. Pastikan rekening bendahara pengeluarannya sudah terinput. Jika di sini masih kosong, silahkan input terlebih dahulu dengan cara klik tambah. Kemudian isikan di sini ada bendahara pengeluaran, ada bendahara penerimaan, pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu. Isikan seluruhnya data-datanya, sesuaikan dengan data rekening yang terdapat pada aplikasi SAS pada tahun 2021. Setelah referensi data rekening ini sudah valid, sudah tersimpan, kemudian langkah yang selanjutnya adalah masih di menu bendahara sini adalah masuk ke menu membuat usulan. Kemudian pilih menghitung usulan UP. Kemudian kita klik rekam. Selanjutnya pastikan nomor DIPA-nya sudah muncul, yaitu DIPA tahun 2022, kemudian mata uangnya pastikan adalah IDR. Selanjutnya sumber dananya, karena ini rupiah murni, maksudnya bukan PNBP, maka di satker saya ini saya pilih non PNBP. Nah, setelah diklik non PNBP, maka akun-akun yang tadi kita cek di referensi sini, di referensi kelompok akun UP, maka akan muncul semuanya di sini. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya akun-akun yang pembayarannya menggunakan uang persediaan harus terinput seluruhnya di referensi kelompok akun UP, karena ini akan berpengaruh terhadap estimasi uang persediaannya. Setelah muncul ini, kemudian masukkan total UP yang akan kita ajukan. Di sini saya akan mengajukan uang persediaan 25 juta. Kemudian tentukan persentase KKP-nya sesuai dengan peraturan yang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, bahwasanya persentase KKP secara aturannya adalah untuk KKP 40%. Ini pengecualian bagi yang ini bagi yang tidak meminta
dispensasi itu ya. Setelah ditentukan persentase KKP-nya 40%, di sini sudah tertera bahwasanya uang tunai atau UP tunainya adalah 15 juta, kemudian UP KKP-nya 10 juta. Setelah diisi persentase ini, kemudian klik simpan. Data berhasil disimpan. Setelah berhasil disimpan, maka usulan UP-nya akan muncul di bagian kolom sini. Di sini ada nomor usulan UP-nya nomor 01, kemudian UP non PNBP-nya di sini 15 juta. UP PNBP-nya kosong, kemudian status UP-nya baru. Kemudian di sini ada keterangan-keterangan. Yang pertama, keterangan staf KPPN, keterangan kasih KPPN, dan keterangan kepala KPPN. Ini sebagai monitoring untuk pengajuan UP Satker ke KPPN. Setelah itu, kemudian dari menu atau dari user bendahara kita bisa logout terlebih dahulu. Untuk selanjutnya masuk ke user KPA, yaitu untuk melakukan validasi. Setelah login menggunakan user KPA, kemudian di sini ada masih masuk ke bendahara, pilih validasi, kemudian klik validasi usulan KPA. Di sini sudah muncul usulan yang tadi dibuat di user bendahara pengeluaran. Tinggal klik saja di sini. Kemudian masukkan nomor surat usulan UP. Tanggalnya di sini disesuaikan dengan tanggal usulan yang dibuat oleh Satker Bapak Ibu semuanya. Di sini saya buat tanggal 4 Januari 2022, kemudian status validasinya. Di sini jika diterima maka klik divalidasi, jika ditolak maka oleh KPA akan dipilih yang ditolak. Di sini saya pilih divalidasi, kemudian keterangannya adalah divalidasi KPA. Untuk selanjutnya klik simpan. Di sini statusnya sudah berubah divalidasi KPA. Kita bisa logout, kemudian masuk lagi ke user bendahara. Bisa kita lihat di sini bahwasanya usulan yang tadi sudah divalidasi, maka statusnya di sini sudah berubah menjadi divalidasi KPA. Setelah divalidasi, kemudian unduh file ini, yaitu di sini bagian bawah ada unduh usulan UP RTF. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, selanjutnya kita ganti kop suratnya, kemudian ditanda tangan,
dicap basah, dan di scan menjadi bentuk PDF. Setelah surat tersebut ditandatangan, dicap, dan di-scan, langkah selanjutnya masih di user operator bendahara. Selanjutnya adalah lakukan upload surat yang sudah di PDF tersebut, yaitu pada menu bendahara, kemudian ada upload. Di sini ada upload dokumen. Kemudian klik upload dokumen ini. Kemudian di sini pilih tanda plus atau cos di sini. Kemudian kita cari file yang sudah tadi di PDF-kan. Kemudian upload. Sukses, file berhasil diupload. Setelah file berhasil diupload, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menunggu persetujuan UP dari KPPN, yaitu di menu yang tadi pada monitoring ada staf KPPN sampai ke kepala KPPN. Di sini tinggal menunggu, di sini usulan UP diupload. Nah, nanti kita tinggal menunggu keterangan staf KPPN sampai keterangan KPPN. Ketika sudah sampai ke kepala PPN, itu tandanya bahwa permohonan UP sudah disetujui, dan langkah selanjutnya adalah untuk membuat SPP dan SPM. Jadi untuk selanjutnya kita nunggu terlebih dahulu sampai permohonan ini disetujui oleh pihak KPPN, dan selanjutnya membuat SPP dan SPM. Jadi untuk permohonan usulan UP awal tahun 2022 ini hanya cukup sampai di sini. Langkah selanjutnya nanti menunggu persetujuan dari KPPN. Cukup ini yang bisa saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.